Ini adalah pupuk organik cair yang kita buat 1 bulan yang lalu. Sekarang pupuk organik cair ini sudah siap akan kita aplikasikan. Pupuk organik cair ini terdiri dari unsur N, P, dan unsur K 1:1, di mana pupuk organik cair ini telah kita fermentasi selama 1 bulan. Selamat siang rekan-rekan petani jeruk semuanya. Ketemu lagi dengan saya di channel Mangasuh Ulian Tani. Di video kali ini kita akan melakukan pemupukan terhadap tanaman jeruk saya dengan menggunakan pupuk organik cair. Dan mengapa kita harus menggunakan POC dan apa manfaat dari pupuk organik cair ini? Ayo kita simak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe di channel saya ini untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Tanaman jeruk biasanya kita melakukan pemupukan dengan pupuk NPK atau pupuk kimia, di mana yang kita pakai biasanya pupuk NPK 1616 yang mungkin mereknya ada Tawon, Mutiara, dan yang lain-lainnya. Atau juga kita bisa memakai pupuk subsidi Ponska yang unsurnya 15-15. Tetapi dengan melakukan pemupukan dengan pupuk kimia, tanaman jeruk kita mungkin bisa berbuah atau tumbuh dengan baik. Namun ada keuntungan dan ada kerugiannya, di mana dengan melakukan pemupukan dengan secara kimia, unsur-unsur hara atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah akan menjadi berkurang dan tidak berkembang biak dengan baik. Jadi walaupun kelihatan tanaman jeruk kita subur, tetapi untuk jangka panjangnya tanaman jeruk kita tidak akan menjadi baik, karena tanah kita akan menjadi sakit dan mikroorganisme yang ada di tanah yang mengolah dari unsur hara atau mengolah dari tanah tersebut akan berkurang. Jadi sangat penting untuk kita melakukan pemupukan dengan pupuk organik cair, di mana pupuk organik cair ini di samping untuk merangsang dari pertumbuhan tanaman jeruk kita untuk berbunga, berbuah, dan tumbuh dengan subur, pupuk organik cair tersebut karena kita fermentasi dengan EM4 mikroorganisme aktif, maka akan menambah dari mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Dengan melakukan pemupukan organik cair, mikroorganisme tersebut akan bertambah dan nantinya akan berkembang biak di dalam tanah dan menyehatkan dari tanah di tanaman jeruk kita, sehingga tanaman jeruk kita akan menjadi lebih baik ke depannya, karena ketersediaan unsur hara di dalam tanah ini akan menjadi lebih banyak. Jadi dalam merawat jeruk kita akan menggunakan pupuk organik cair, juga menggunakan pupuk NPK atau kimia. Dan ini adalah pupuk organik cair yang telah kita buat dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, di mana bahan-bahan dari pupuk organik cair ini adalah limbah-limbah yang ada di sekitar kita, seperti buah jeruk yang busuk atau buah-buahan lain, sabut kelapa atau bongol pisang yang sudah tidak terpakai, dan kita olah menjadi pupuk organik cair yang kita fermentasi dengan EM4. Dan untuk lebih lengkapnya bagaimana cara kita untuk membuat pupuk organik cair, nanti rekan-rekan tani bisa melihat di video saya berikutnya. Dan sekarang kita akan melakukan aplikasi dari pupuk organik cair ini ke tanaman jeruk kita. Kita akan mengambil dari pupuk organik cair ini, di mana pupuk organik cair ini sudah kita lakukan fermentasi selama 1 bulan. Dan sekarang pupuk organik cair ini sudah siap untuk kita aplikasikan ke tanaman jeruk kita. Dan pupuk organik cair ini karena masih
ikut dari bahan-bahannya itu, perlu kita melakukan penyaringan untuk mencari air dan pupuk organik itu yang bersih, yang tidak berisi limbah-limbahnya. Jadi kita akan melakukan penyaringan untuk menghilangkan dari bahan-bahan pupuk organik cair atau bahan-bahan POC ini, supaya tidak ikut nanti ke mesin yang akan kita pakai untuk melakukan aplikasi tersebut. Jadi kita akan melakukan penyaringan. Dan ini adalah ciri-ciri dari pupuk organik cair yang sudah bagus fermentasinya. Ini kalau kita pegang dia akan menggumpal dan baunya seperti bau tape atau bau ragi. Dan sebelum kita melakukan pengaplikasian atau pengocoran terhadap pupuk organik cair tersebut, kita akan membuat lubang di sekitar tanaman jeruk kita, sekitar 5 atau 4 lubang tempat mengocor dari pupuk organik cair tersebut. Atau yang kedua, kita bisa membersihkan dari sekeliling batang tanaman jeruk kita untuk tempat mengocor dari pupuk organik cair tersebut. Yang fungsi dan tujuan dari pembersihan gulma di samping batang tanaman jeruk kita ini, ataupun pembuatan lubang yang sedalam 15 cm di samping batang tanaman jeruk kita untuk tempat pengocoran pupuk organik cair ini, adalah untuk memaksimalkan dari tanaman jeruk kita menyerap dari pupuk organik cair yang akan kita aplikasikan, sehingga pupuk organik cair itu tidak banyak diserap oleh gulma yang ada. Dan rekan-rekan tani, ini adalah pupuk organik cair kita yang telah kita saring dan kita masukkan ke dalam jerigen. Ini sebanyak 25 liter yang akan kita campur dengan air yang bersih sebanyak 250 liter. Yang berarti perbandingan pupuk organik cair dan air ini adalah 1:10. Dan sebelum mengaplikasikan pupuk organik cair ini, kita harus membersihkan dari gentong ataupun mesin ini supaya tidak berisi dari pestisida. Dan kegunaan dari pupuk organik cair ini adalah yang pertama, untuk menyehatkan tanah dan memperbanyak dari mikroorganisme yang baik. Yang kedua, untuk menyuburkan tanaman. Yang ketiga, untuk menyediakan nutrisi bagi tanaman dalam saat pertumbuhan, pembungaan, dan pembuahan. Ada 2 cara dalam melakukan aplikasi dari POC ini. Yang pertama, kita akan mengocor di lubang yang telah kita sediakan di samping tanaman jeruk kita, yang kita tanahnya gemurkan sedalam 15 cm. Atau yang kedua, kita kocor di sekeliling tanaman jeruk kita. Dan pupuk organik cair ini bisa kita kocor dalam sebulan sekali. Dan dalam 1 pohon dari tanaman jeruk kita bisa berikan pupuk organik cair kira-kira 2 liter. Atau jika pohonnya lebih besar, bisa kita tambahkan menjadi 3 liter. Dan bagaimana cara membuat dari pupuk organik cair ini, rekan-rekan tani bisa menunggu di video saya berikutnya tentang pembuatan dari pupuk organik cair ini, baik bahan-bahannya dan proses fermentasinya. Dan pupuk organik cair yang kita kocor ini mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan kalium, di mana unsur tersebut perbandingannya 1:1. Yang mana bahan-bahan dari pupuk organik cair ini kita dapatkan di sekitar kita, baik dari limbah sayur, buah jeruk yang jatuh, bongol pisang, sabut kelapa, atau bahan-bahan yang lainnya. Rekan-rekan petani jeruk, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Dan jika ada yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Dan
Sampai jumpa di video berikutnya.